Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan mengadakan pembicaraan baru dengan AZ Alkmaar terkait gelandang Tijani Reinders. Proses negosiasi pemain 24 tahun tersebut hampir selesai. Milan perlu memperkuat lini tengah mereka dan tidak akan berhenti hanya dengan merekrut Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Setidaknya masih ada 2 gelandang baru yang akan tiba di San Siro. Salah satu pemain yang sedang jadi incaran Milan adalah Tijani Reinders dari AZ Alkmaar. Rossoneri bahkan sudah membuka proses negosiasi dengan klub Eredivisie tersebut untuk mempercepat proses negosiasi. Menurut La Gazzetta dello Sport, CEO Milan Giorgio Forlani dan ketua pemandu bakat Geoffrey Moncada telah melakukan pembicaraan baru dengan sang pemain, di mana Reinders menyatakan siap bergabung dengan skuad Stefano Pioli. Di sisi lain, negosiasi Milan dengan pihak AZ Alkmaar sudah digelar, di mana Rossoneri mendapat harga 18 juta euro. Masih ada ruang untuk melakukan negosiasi, namun Milan harus berhati-hati karena Olympique Lyon siap mengambil kesempatan. Milan sendiri memandang pemain berusia 24 tahun tersebut sebagai gelandang yang tidak hanya tepat untuk dimainkan dalam formasi 4-2-3-1, tapi juga bisa dimainkan dalam formasi 4-3-3. 3-4-3 atau bahkan formasi 3-5-2 yang populer. Tiga klub Premier League dilaporkan mulai bertanya tentang Pierre Kalulu. AC Milan terbuka untuk melepas pemain asal Prancis tersebut dengan harga 30 juta euro. Pierre Kalulu membentuk kemitraan yang sangat baik dengan Fikayo Tomori di jantung pertahanan AC Milan dalam beberapa musim kebelakang, terutama di musim 2021-2022 ketika Milan berhasil meraih Scudetto. Namun pemain asal Prancis dan Inggris tersebut gagal mengulangi performa terbaiknya di musim lalu, sehingga Rossoneri gagal mempertahankan Scudetto. Musim lalu, pelatih Stefano Pioli bahkan lebih suka memainkan Simon Kjaer ketimbang Kalulu. Di samping itu, kesuksesan Malick Thiaw juga membuat mantan pemain Lyon tersebut harus memulai laga dari bangku cadangan. Fakta inilah yang membuat beberapa klub Premier League mulai menanyakan kesediaan Milan untuk menjual sang pemain. Hal ini diungkap oleh Foot Mercato, situs yang fokus memberitakan aktivitas transfer pemain. Pihak manajemen sendiri sudah tidak tertarik lagi menjual sang pemain, terlebih setelah mereka berhasil menjual Sandro Tonali ke Newcastle United dalam kesempatan bisnis mencapai 70 juta euro plus biaya tambahan lainnya. Namun meskipun begitu, Milan tetap terbuka untuk menjual sang pemain jika tawaran yang datang berkisar di angka 30 juta. Itu akan menghasilkan keuntungan modal yang fantastis, mengingat ia tiba dengan harga sekitar 1 juta euro. Belum diketahui klub Premier League mana yang menginginkan tanda tangan pemain asal Prancis tersebut. Namun setelah Tonali, Milan harus benar-benar berhitung ulang saat memutuskan menjual pemain-pemain pentingnya di bursa transfer musim ini. AC Milan belum putuskan masa depan Charles de Ketelaere. Sebelumnya, gelandang asal Belgia tersebut diprioritaskan untuk dijual di musim panas ini. Seperti yang telah dilaporkan Corriere della Sera, manajemen AC Milan masih ragu dengan keputusan yang akan mereka ambil terkait Charles de Ketelaere. Terlebih sang pemain sebelumnya menyatakan tidak ingin dijual. Hal ini diutarakan sang pemain setelah kembali dari kejuaraan Eropa U21 di Rumania dan Georgia, di mana ia akan diwakili timnas Belgia. Pihak manajemen sendiri diyakini masih ragu untuk mengambil keputusan terkait sang pemain. Meski tampil mengecewakan di musim pertamanya, namun pihak Rossoneri khawatir justru dia akan menemukan performa terbaiknya di musim keduanya. Kondisi ini hampir mirip dengan Sandro Tonali, di mana mantan pemain Brescia tersebut sebelumnya tampil mengecewakan di tahun pertamanya bersama Milan, namun kemudian berkembang jadi pemain yang sangat penting untuk Milan. Bahkan Tonali jadi transfer Milan termahal di musim ini setelah memutuskan untuk menerima pinangan Newcastle United dengan harga 70 juta euro. Keraguan lainnya yang membuat Milan sulit mengambil keputusan karena harganya yang terlalu tinggi.
Mantan pemain klub Brugge tersebut didatangkan dengan harga 35 juta euro, sehingga Rossoneri sulit melepasnya dengan harga murah. Solusi terbaik yang bisa diambil Milan adalah dengan meminjamkannya. Namun masalah muncul karena saat ini Rossoneri kesulitan untuk mendapatkan tambahan pemain di bursa transfer, khususnya pemain yang berposisi sebagai playmaker. Antonio Mirante tinggal selangkah lagi menuju pintu keluar San Siro, di mana AC Milan memutuskan untuk tidak memberikan pembaruan kontrak untuk sang pemain. Antonio Mirante bergabung dengan AC Milan di pertengahan musim 2021-2022. Namun sejak tiba di San Siro dia hanya mendapat satu penampilan resmi, sebuah cameo selama 1 menit saat melawan Hellas Verona di musim lalu. Singkatnya, Mirante merupakan kiper cadangan yang tidak pernah benar-benar digunakan, mengingat di depannya masih ada nama Ciprian Tatarusanu. Menurut laporan terbaru dari Tuttosport, meski tidak benar-benar digunakan, Mirante sebenarnya bisa memperbarui kontraknya bersama klub, mengingat saat ini Milan masih butuh kiper ketiga di belakang Marco Sportiello. Namun pemain berusia 39 tahun tersebut tidak bersedia untuk menurunkan gajinya setelah sebelumnya dia mendapatkan gaji yang sangat rendah dari Milan. Alhasil meninggalkan Milan merupakan pilihan terbaik yang bisa diambil Mirante. Masih belum jelas kemana kiper veteran tersebut akan berlabuh, namun dengan pengalaman dan kemampuannya kemungkinan besar Mirante akan segera mendapatkan klub baru, terlebih dia bisa didapat dengan status free transfer. AC Milan sendiri baru saja menjalankan proses tes medis sebelum akhirnya meresmikan kedatangan Marco Sportiello dari Atalanta dengan status free transfer. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.